Bismillahirrahmanirrahim. Mengajarkan toleransi. Saya membuat kata bapak-bapak kenal. Katakanlah ini settingan, Pak. Ini memang sinetron. Ini semua memang hanya film, Bapak. Ya, ini film. Ketika nama agama, aswaja dibuat casing, direkayasa sedemikian rupa untuk menarik viewer. Sudah sebagaimana mestinya saya akan menghalau pembodohan publik tersebut. Alih-alih atas nama NKRI menghargai perbedaan, justru pihak Wahabi ini malah sering diintimidasi. Bukan saya ngebelain akidah Wahabi ya, tapi sebagai warga negara yang baik, fakta di lapangan ya banyak intimidasi dari kelompok-kelompok Wahabi, bukan ke ofikrohnya tapi ke personalnya, ke orangnya. Mana buktinya? Wahabi lagi pengajian dibubarkan. Padahal pengajian Wahabi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengajian Wahabi juga tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar hukum. Ternyata kelompok yang teriak NKRI, teriak paling Pancasilais, justru tindakannya tidak Pancasila ketika menggerebek pengajian Wahabi. Tidak cukup sampai demikian, membuat rekayasa, kepalsuan, kedustaan. Membuat rekayasa kedustaan, memojokkan Wahabi. Tenang Wahabi, kalau kalian memang dianiaya kita belain tetap. Tenang Wahabi. Wahabi bukan sebagai sebuah paradigma, tapi Wahabi sebagai orang ya. Orang Wahabi. Kalau kewahabiannya, Wahabisme enggak saya bela. Saya pun berantas Wahabisme. Yang saya bela malam hari ini adalah orang Wahabi. Ya, jangankan orang Wahabi, orang kafir dianiaya, dipitnah ya kita belain. Jadi kita ganti topik saja ya. Kita ganti topik ngomentari konten doboler ya. Ada konten doboler kawan-kawan ya yang dulu ngemis pengen dibantu subscribe-nya. Karena dulu ngeritik doboler. Akhirnya ndak tahan sama euforia, jadilah dia doboler, bikin acara settingan gerebek dukun santet. Otaknya nggak ngotak sebenarnya, nggak punya kualitas. Sama sekali nggak punya kualitas. Tapi ya itulah otak haluer. Jadi berimajinasi seolah kita ini dakwah karena nggak punya ilmu, nggak punya kapasitas, nggak punya apa. Pengen berdakwah jadi buatlah acara settingan gerebek dukun santet. Sebenarnya acara ini muncul dari para pengecut. Para pengecut yang tidak siap berkompetisi dalam dunia dakwah, tidak sanggup berkompetisi dalam dunia dakwah. Mereka anti Wahabi tapi pecundang dan pengecut, tidak mempunyai kapasitas keilmuan sehingga mereka bikin rekayasa. Gerebek dukun santet settingan palsu. Tidak ada YouTuber di Indonesia yang gerebek dukun santet asli. Semuanya palsu dan kedustaan. Tapi bukan masalah itu yang kita persoalkan. Bukan di bagian itu yang menjadi urgen. Ketika mereka menyampaikan atas nama dakwah, atas nama agama, bahkan atas nama Allah, menyampaikan poin-poin yang menyimpang. Disitulah lalu kemudian muncul orang-orang seperti kami, keberatan. Acaranya settingan bin dusta, mengatasnamakan dakwah. Ini tidak lebih dari sebuah kebodohan dan pembodohan publik. Waalaikumsalam Kang Lodi doang. Tidak puas bikin rekayasa kedustaan, gerebek dukun santet palsu yang padahal mereka lah yang membuat konten yang dukun ustad. Praktek di belakang layarnya adalah kedustaan. Bagaimana orang pendusta bikin konten bisa dipercaya atas atraksinya di belakang layar? Dia di depan publik menyampaikan ke publik bahwa acaranya real bukan settingan. Dia menipu jutaan umat Islam. Apa jaminan dia tidak menipu di belakang layar? Apa jaminannya? Giliran udah kebongkor acaranya settingan. Ya edukasi. Matamu edukasi. Kayak Gus Nur pula saya ini matamu.
Edukasi dengan membodohi umat Islam? Itu edukasi. Apa edukasinya? Apa edukasinya? Kalian menyandarkan perbuatan buruk kepada Islam, ajaran Islam. Kepada bagian-bagian Islam, dakwah itu bagian daripada Islam. Kalian membuat kedustaan lalu mengatasnamakan dakwah. Kalian mengatasnamakan ngeberantas kesirikan, isinya kalian menyebarkan kebid'ahan dan kekufuran. Nyi Ratu Kidul lah, Nyi Blorong lah, sebagai penguasa laut lah. Dari mulut kalian, Ustadz Dobol, oknum Ustadz. Dengan bangganya orang yang digelari Ustadz menyebut Ratu Kidul, tokoh fiksi, sebagai penguasa laut selatan. Ini kami tidak marah ketika diproyeksikan oleh para dukun-dukun kejawen, oleh seorang budayawan. Kalian memakai gamis, kalian memakai peci, memakai dalil kalian. Tapi untuk membodohi umat Islam. Di depan layar kalian seperti itu. Bayangkan dukun ustadz kalau di belakang layar. Kalau ada orang berobat. Hancur dunia Islam, orang bertapa pulang-pulang jadi ngobatin orang.